Halo anak-anak kelas 5A semuanya, apa kabar kalian hari ini? Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kita hari ini di tema 3, subtema 3 pada muatan pelajaran SBDP. Kali ini kita akan membahas tentang seni kriya kelas 5A SD Metodis Lubuk Pakam. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Mari kita belajar bersama-sama pada kesempatan hari ini. Karya seni kriya adalah karya seni yang dibuat dengan memakai keterampilan tangan serta memperhatikan nilai fungsi dan seni. Untuk itu karya seni kriya ini termasuk ke dalam seni rupa terapan yang memiliki 3 fungsi sekaligus, yaitu memiliki fungsi sebagai benda hias, sebagai benda siap pakai, dan sebagai benda mainan. Adapun contoh seni kriya antara lain, yang pertama itu adalah kain batik. Kain batik kita punya banyak sekali motif. Kemudian ada anyaman. Anyaman umumnya terbuat dari rotan dan ada beberapa bahan lainnya. Kemudian ada kipas kertas, ukiran kayu, itu juga termasuk ke dalam seni kriya karena terbuat dari kerajinan tangan. Kemudian ada perhiasan, dan ada gerabah. Gerabah itu adalah benda yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Nah, ini adalah beberapa contoh dari seni kriya. Bisakah kalian menyebutkan contoh lainnya yang merupakan hasil keterampilan tangan manusia? Coba kalian cari tahu dan coba kalian sebutkan. Nah, pada hari ini kita khusus akan membahas tentang batik. Di sini kita akan memulai pembahasan batik kita dari teknik pembuatan batik. Ada 3 teknik pembuatan batik yang umum ada di Indonesia, yaitu ada teknik tulis. Teknik tulis itu menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Teknik tulis ini adalah teknik yang paling pertama ada di Indonesia, berarti teknik yang paling tua, yang pertama kali hadir di Indonesia. Kemudian ada teknik cap. Teknik cap ini menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Jadi caranya hanya dengan dicap. Kemudian ada teknik cetak atau sablon, sama seperti sablon baju pada umumnya. Ini menggunakan alat cetak atau alat sablon. Nah, khusus untuk hari ini kita akan mempelajari tentang teknik tulis, yaitu teknik pembuatan batik tradisional. Adapun alat dan bahan dalam membuat batik tulis tradisional, yang pertama adalah kain mori, itu merupakan kain putih yang panjang sebagai media untuk menggambar motif batik. Kemudian ada canting. Canting ini berfungsi sebagai alat pembuat motif seperti pensilnya ya. Kemudian ada malam atau lilin, ada cat pewarna, dan ada wajan dan kompor kecil. Ini adalah beberapa alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat batik tulis. Nah, batik tulis itu merupakan batik yang paling pertama hadir di Indonesia. Setelah itu diikuti oleh batik cat, batik cetak dan sablon, dan batik modern lainnya. Batik tulis ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuatnya karena biasanya dilakukan oleh seorang pembatik, dan pembatik tersebut akan menggambarkan motifnya dengan canting satu per satu sesuai dengan cetakan yang sudah dibuat di atas kain mori. Pembuatan sketsa dibuat terlebih dahulu, baru dilapisi dengan malam yang dipakai dengan canting. Nah, ini dibuat satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Itu yang membuat batik tulis memiliki harga jual yang lebih tinggi dan dinilai lebih berseni daripada batik yang dihasilkan dari teknik pembuatan yang lain. Setiap batik yang sudah selesai maupun yang dalam proses pembuatan itu akan dijemur
pada sebuah tiang yang disebut dengan gawangan. Tempat untuk menjemur batik yang sudah selesai maupun yang masih dalam proses itu disebut gawangan. Bentuk gawangan ini berbeda-beda. Ada yang sederhana, ada yang juga diukir dengan bagus. Jadi gawangan juga merupakan alat yang wajib ada dalam pembuatan batik tulis. Karena berharganya batik tulis di Indonesia, maka kita harus melestarikan batik tulis di Indonesia dengan cara mencintai produk batik Indonesia. Untuk itu, pada tanggal 2 Oktober, pemerintah menetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Tanggal tersebut itu bertepatan dengan tanggal penetapan batik nasional Indonesia sebagai bagian dari warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2009. Kita sudah belajar banyak tentang batik tulis, alat dan bahan, dan teknik pembuatan batik. Nah, kita akan mengenal beberapa jenis batik yang ada di Indonesia. Salah satunya ini adalah batik 7 rupa, berasal dari Pekalongan. Batik 7 rupa ini mewakili makna kelembutan. Batik Megamendung itu berasal dari Cirebon, melambangkan kesabaran. Kemudian ada batik Parang berasal dari Yogyakarta, melambangkan kesinambungan dan semangat yang tidak pernah surut. Kemudian ada batik Kaung berasal dari Solo, pengendalian diri yang dilambangkan dalam motif batik Kaung. Kemudian ada batik Sawat itu berasal dari Cirebon, melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Dan ada batik Peruntum berasal dari Solo, melambangkan penuntun dan pemberi contoh. Ada batik Sidomukti berasal dari Solo juga, melambangkan mulia dan sejahtera. Pada umumnya semua jenis batik itu kebanyakan berasal dari tanah Jawa. Seperti biasa kita punya tugas di akhir pembelajaran kita hari ini. Ini adalah gambar sketsa batik Kaung sederhana. Gambarkan di buku gambar kalian, buat dengan rapi, gunakan pensil terlebih dahulu. Setelah selesai baru kalian lapisi dengan spidol atau konektor pen kalian yang warna hitam. Tidak perlu diwarnai. Yang lo semua nilai adalah sketsa motif batik Kaung sederhana ini saja. Jadi tidak perlu diwarnai. Ingat untuk membuat garis pinggirnya. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat anak-anak, tetap rajin belajar, tetap disiplin, laksanakan semua tugas kalian dengan tanggung jawab. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.